Ajar Pikukuh Sunda. Apa yang disebut dengan ajar Pikukuh Sunda? Banyak dari kita memiliki DNA asli dan kelahiran Jawa Barat. Namun, tidak mengetahui spesifik atau jelasnya mengenai hal itu. Ajar Pikukuh Sunda kerap digaungkan oleh para budayawan Sunda, begitupun oleh masyarakat agama penghayat kepercayaan, aliran kebatinan, dan lain sebagainya. Mengenai ajar Pikukuh Sunda, acap kali kita merasa khawatir akan dicap sebagai ateisme. Seorang budayawan, Luki Hendrawan atau Abah Uci, mengatakan, secara geografis, orang Sunda itu tidak ada. Yang ada hanyalah secara filosofis, yakni manusia Sunda. Adapun yang dimaksud dengan manusia Sunda adalah ia yang telah mengalami pencerahan. Output dari ajar Pikukuh Sunda adalah pola pembentukan seseorang untuk mencapai derajat guru. Kendati guru adalah sang pencerah. Dalam ajar Pikukuh Sunda, karena ia harus mencapai sebuah titik pencerahan, lalu muncul sederet pertanyaan tentang apa dan siapakah diri kita. Parameter dari seseorang bertemu dengan pencerahan atau guru sejatinya, yaitu kesadaran. Maka, yang disebut ajar Pikukuh Sunda adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada kesadaran. Selain ajaran tentang perilaku, ajar Pikukuh Sunda juga menghantarkan kita pada pengenalan tubuh. Dan mustahil sekali manusia dilahirkan tanpa keunggulan. Ajar Pikukuh Sunda juga mengajarkan kita bagaimana cara berbakti, mengabdikan diri dalam ruang kehidupan, maka sering disebut Sang Sewaka Dharma, yang berarti mengabdikan diri pada kebaikan dan kebenaran yang hanya ilusi semata. Dalam ajar Pikukuh Sunda, gunung, hutan, sungai, danau, dan semesta alam merupakan rumah suci, tempat mengabdikan diri dan beribadah kepada Sang Maha Kuasa dengan cara menjaga, melestarikan, merawat, menata, mempergunakan, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Planet Bumi adalah tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam ajar Pikukuh Sunda, sering disebut sebagai Buana Larang. Larang berarti suci. Bumi suci Palinggihan Nyai Pohaci, dan seterusnya. Maka, di wilayah Parahiang atau Parahyangan, istilah bumi diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Contohnya, pami eneng bumi teh di mana? Bumi abdi di Purwakarta. Bumi suci atau rumah suci atau buana larang itu harus dijaga kesuciannya, agar kelak segala unsur kehidupan dapat saling menerima dan memberi kehidupannya, bagi masa kini hingga masa yang akan datang, bagi apapun dan siapapun, saling memberi dan menerima. Maka, siapapun yang merusak salah satu gunung, hutan, sungai, danau, dan lain-lain, sama halnya dengan merusak rumah peribadatan manusia Sunda. Dengan demikian, ciri-ciri keberadaan manusia Sunda itu ditandai dengan gunung-gunung teguh pada tempatnya, hutan-hutan rimbun dan lestari, sungai-sungai jernih dan terawat, lingkungan hidup yang nyaman, tentram, sehat, dan penuh kedamaian. Setiap manusia Sunda adalah nabi, yang berarti manusia cahaya atau manusia ing meruh di semu saestu, yang diutus oleh Hyang Maha Kawasa turun ke bumi.
adalah seorang yang memiliki perilaku guna terpuji, menjadi panutan bagi banyak orang. Ia adalah penjelmaan dari Batara Guru, yang kelak disebut Guru Agung atau Guru Besar. Wastu Siwong titahan Sang Hyang Larang, Nungalarang di Buana. Buana Larang atau Bumi Suci atau Rumah Suci inilah yang senyatanya disebut Kitab Suci. Daya cipta Hyang Mahakawasa yang sama sekali tak ada tanding dan bandingannya. Dapat dibaca oleh berbagai bangsa, baik bangsa manusia, satwa, tumbuhan, demit, siluman, dan lain-lain. Maka, pengertian Kitab Suci dalam Ajar Pikukuh Sunda bukan buku yang dicetak dengan tinta, apalagi dengan jenis aksara khusus yang tidak dapat dipahami oleh semesta kehidupan. Karena seluruh makhluk dapat membaca dan memahami, maka kembang Wijaya Kusuma tidak mekar di siang hari. Kangkung memilih mati daripada ia harus hidup di gurun pasir. Kambing mampu membedakan antara rumput dengan paku. Harimau tidak memangsa ikan paus di lautan. Dedemit tidak mau makan bantal guling. Bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya jika tidak pandai membaca, dan seterusnya. Maka, jika buku lebih dulu ada sebelum kesunyataan, adalah sebuah kemustahilan. Logikanya sederhana. Mana yang lebih dahulu ada dalam semesta kesunyataan ini? Entitas terlebih dahulu atau sebutan dulu? Sebutan terlebih dahulu atau pemikiran dulu? Tulisan terlebih dahulu atau aksara dulu? Buku atau kitab terlebih dahulu atau tulisan dulu? Kejadian dulu atau dongeng dulu? Siapa manusia yang dapat menciptakan gunung, hutan, beserta sungainya? Adakah bentuk rumah ibadat dan kitab suci yang lebih indah dan lebih sempurna dari hasil daya cipta yang maha kawasa? Maka dari itu, Pikukuh Sunda mengajarkan Dharma Bakti, berbuat kebaikan dan berbakti dengan cinta kasih kepada segala makhluk yang ada di seluruh penjuru bumi, tanpa memandang ras, suku, dan golongan apapun, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, siluman, serta semesta kehidupan lainnya. Sebab manusia Sunda meyakini bahwa segalanya adalah hasil daya cipta yang maha kersa. Maka dengan segala hormat, harus apa adanya, dan begitu adanya. Tidak boleh dikurangi maupun dilebih-lebihkan. Ironisnya, selalu saja ada yang mengatakan, jika Sunda itu sebuah ajaran agama, mana kitab sucinya? Siapa nabinya? Gus Nuril pernah mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu narik-narik red konvertisasi agama. Karena banyak para penganut agama yang masih salah jalur dan menderita, seperti copet, gelandangan, maling, koruptor, penipu, dan lain-lain. Maka tidak sepantasnya mengubah-ubah agama dan kepercayaan orang lain yang telah mapan. Urusi dulu umat panjenengan yang salah jalur itu, daripada ngurusi umat agama lain. Jelas sekali bahwasanya manusia Indonesia itu berpikiran terbuka, tidak terdogmatisasi, terkungkung pola pikirnya, sempit, fanatik terhadap satu ajaran. Itulah mengapa di negara kesatuan Republik Indonesia ini terdapat berbagai macam ajaran ketuhanan. Setiap ajaran ketuhanan yang masuk selalu bisa berkembang dengan baik dan tanpa pertumpahan darah. Karena sebenar-benarnya agama itu mengajarkan welas asih. Namun sayangnya, itu terjadi di zaman leluhur kita, sekitar 500-an tahun yang lalu. Kini kita seperti ayam aduan pihak asing, yang justru tetap stagnan pada dogma dan enggan belajar sesuatu yang baru. Karena takut miskin, takut dikatakan animisme-dinamisme, takut dikafirkan, takut masuk neraka, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ajar Pikukuh Sunda harus kita lestarikan, jangan sampai hilang maupun dihilang-hilangkan. Karena hal itu akan membumi hanguskan ajaran tradisi leluhur sendiri, dan malah menjunjung tinggi tradisi leluhur bangsa asing, mengagung-agungkan budaya lain,
dan menjadikan tamu bagi budaya moyang Nusantara. Perlu dipahami bahwa istilah orang Sunda artinya setara dengan umat atau pengikut, sehingga berbeda jauh dengan arti dari manusia Sunda, yakni manusia cahaya yang bermakna nabi atau orang yang mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa karena kesadaran, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, serta kecerdikan yang dimilikinya. Seorang yang diberi akal dan mempergunakannya.